Look at my team, mashallah. Baraka boys in the facade. We love the Rasulullah, we're praising Allah. I jump on the game, so I'm raising the bar. Salawat on my breath, Arabian nude on my neck. Banyas I rep, I'm dropping that zikr, still getting them checks. Mashallah, alhamdulillah for Mustafa Habibullah, the one I honor when I write these bars, the one I follow when I make salah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Sikap berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Baik, selanjutnya akan Bapak presensi terlebih dahulu satu persatu. Untuk yang pertama ada Anindya Listi. Hadir, Pak. Nah, kabarnya Anin gimana nih? Alhamdulillah baik. Nah, oke, lanjut ya. Ada Mas Neki. Hadir, Pak. Gimana kabarnya Mas Neki? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, lanjut ya. Ada Mbak Anya. Hadir, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, selanjutnya ada Mbak Aulia. Hadir, Pak. Gimana kabarnya Aulia? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, selanjutnya untuk Anang. Apakah hadir? Anang tidak hadir, Pak. Anang izin. Hadir ya? Oh, izin Iya. apa nih Anang? Tidak Anang, hadir, Pak. Anang mengikuti lomba, Pak. Lomba sepak bola di tingkat lomba sepak bola kabupaten. Oke, Iya. oke. Ya, kita doakan bersama ya. Semoga dapat yang terbaik ya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran ya, Bapak ada sedikit cerita nih buat teman-teman semua. Nah, di sini ada yang suka dengar cerita nggak nih? Saya, Pak. Suka, Cerita Pak. dongeng. Oh, pada suka ya dengar cerita ya. Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan cerita tentang kisah yang cukup terkenal ya. Bahkan kisah ini pernah Bapak temukan di beberapa sumber di luar negeri. Nah, cerita ini tentang Luqman Al-Hakim dan anaknya dan seekor keledai. Nah, pada suatu ketika Luqman Al-Hakim ini memanggil anaknya, ingin mengajarkan kepada anaknya tentang hikmah kehidupan. Kemudian Luqman Al-Hakim mengatakan, "Wahai anakku, ambillah keledai, mari kita berjalan-jalan berkeliling negeri." Kemudian setelah itu Luqman mengatakan, "Sebelumnya aku ya yang naik keledai, karena aku adalah bapakmu dan sebagai bentuk bakti engkau sebagai anak, engkau yang menuntun keledai." Akhirnya setelah berjalan beberapa saat, Luqman menaiki keledai dan anaknya yang menuntun. Bertemulah mereka dengan sekelompok orang. Kemudian sekelompok orang ini mengatakan, "Wahai bapak, engkau tidak kasihan terhadap anakmu karena anakmu masih kecil dan engkau tega menaiki keledai sedangkan dia bersusah payah berjalan kaki." Akhirnya Luqman berhenti kemudian berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, apakah engkau dengar apa yang dikatakan orang itu?" Sang anak menjawab, "Wahai ayahanda, benar, aku mendengar apa yang dikatakan orang itu." Karena perkataan orang itu, maka Luqman dan anaknya berganti posisi. Yang tadinya Luqman menaiki keledai, kemudian Luqman yang menuntun keledai. Dan yang berjalan tadi anaknya, kemudian anaknya jadi yang menaiki keledai. Akhirnya setelah berjalan beberapa waktu, mereka juga bertemu dengan sekelompok orang. Nah, sekelompok orang ini memberhentikan Luqman dan berkata, "Wahai Luqman, engkau memiliki anak yang durhaka. Anakmu tak memiliki bakti kepadamu. Karena apa? Karena anakmu tidak menghormatimu. Dia enak-enaknya naik keledai, sedangkan engkau bersusah payah menuntun keledainya."
Akhirnya Luqman mengatakan pada anaknya, "Wahai anakku, apakah kau dengar perkataan orang itu?" Akhirnya Luqman dan anaknya bersama-sama menuntun keledai. Karena tadi yang naik Luqman salah, yang naik anaknya juga salah. Kemudian Luqman dan anaknya ini bersama-sama menuntun keledainya, teman-teman. Nah, setelah sekian lama, akhirnya mereka juga bertemu dengan segerombolan orang ya, sekumpulan orang, kemudian mengatakan sekumpulan orang ini, Luqman dan anaknya kurang cerdas karena punya tunggangan tapi tak dinaiki. Nah, seperti itu teman-teman perkataannya. Kan jadi serba salah ya antara Luqman dan anaknya. Dinaikin salah, dituntun juga salah. Akhirnya opsi terakhir Luqman dan anaknya berpikir, oh kalau begitu keledainya kita gendong aja karena semuanya salah. Akhirnya digendong keledainya, cari tongkat, cari kayu, kemudian digendong berdua. Akhirnya mereka bertemu lagi dengan segelombolan orang ya. Kemudian orang-orang itu mengomentari seperti ini, wahai Luqman, kau punya keledai tapi tidak kau tunggangi, malah kau gendong. Jadi sebenarnya yang bodoh itu siapa? Engkau atau keledaimu? Nah, seperti itu kurang lebih. Dan pada akhirnya Luqman bicara pada anaknya, wahai anakku, jikalau engkau bersusah payah untuk menuruti apa yang diinginkan oleh manusia, engkau tidak akan bisa menuruti semuanya, dan engkau akan kepayahan untuk menuruti apa kemauan orang-orang tersebut. Nah, teman-teman di sini mungkin untuk mengulang kembali ya, untuk mengetes apakah teman-teman di sini sudah pada paham belum terkait kisahnya Luqman ini. Dan semoga kisah ini juga bisa menginspirasi ya buat kita, biar kita nantinya kalau ada orang berkomentar, kok kamu nggak melakukan ini, kemudian kita melakukan ini, tapi setelah kita melakukan ini, orang lain lagi, si B mengatakan, kok kamu melakukan seperti ini, akhirnya kita melakukan seperti itu. Jadi kita nantinya tidak punya jati diri, tidak punya pendirian. Nah, mungkin di sini ada yang bisa menyebutkan ya, mengulang kembali ceritanya seperti apa. Boleh nih salah satu di antara teman-teman nih bisa mengulang kembali. Saya Pak, izin bercerita kembali. Oke, silahkan Mas Niki. Tadi sedikit yang saya dapat itu ada seorang ayah dan anak, ada 2 orang itu mau melakukan perjalanan dengan membawa keledai, dan ketika dalam perjalanan itu berjumpa dengan banyak orang, dan tentunya kan tadi naiki keledai jadi gantian. Yang pertama ketika baru awal berangkat, sang ayah yang menaiki keledai, tapi di tengah perjalanan, dalam perjalanan itu mendapat cibiran atau komentar dari orang karena seperti tidak punya belas kasih kepada anaknya yang masih kecil, disuruh untuk menuntun. Terus ganti posisi, anaknya yang naik, ayahnya yang menuntun. Lalu sudah mulai berjalan lagi, berjumpa dengan orang lagi, mendapat komentar lagi. Gantian sekarang ayah si anak yang dikatakan tidak berbakti karena membiarkan ayahnya untuk menuntun. Seharusnya ayahnya yang naik sebagai anak yang berbakti, seperti itu. Terus berjalan lagi, setelah tadi mendapat komentar yang kedua, akhirnya mereka turun semua menuntun keledainya sama-sama. Terus bertemu orang lagi, ada yang komentar lagi, hanya sia-sia punya keledai tapi tidak ditunggangi. Lalu akhirnya keledainya yang digendong, bertemu orang lagi, lalu orangnya berpendapat lagi, kok malah punya tunggangan tidak ditunggangi, malah digendong. Jadi sebenarnya yang bodoh itu keledainya atau yang punya keledai, seperti itu. Terus jadi ya seperti itu Pak, berarti memang ya seperti itu sedikit yang saya paham. Oke, baik, terima kasih ya Niki. Baik sekali yang sudah dipahami oleh teman-teman semua. Nah, sebagai penutup ya, jadi dari kisah Luqman tadi kita bisa belajar bahwa
jikalau kita punya pendirian itu, ya fokus saja sama pendirian kita. Misalnya kita punya keahlian nih, kesukaan kita, passion kita itu misalkan olahraga nih. Nah, dari teman-teman yang lain komentar, kok kamu suka olahraga, kok kamu nggak suka kayak gini, kok kamu kayak gini. Nah, mungkin kalau kita nggak punya pendirian ya, kita mungkin akan berpindah-pindah seperti tadi, seperti yang ingin Luqman ajarkan kepada anaknya. Kalau kamu nggak punya pendirian ya nanti kamu akan mengekor kepada orang lain, kamu akan dikontrol oleh orang lain, dan kamu nggak punya jati diri. Nah, seperti itu. Salah Luqman sendiri pernah menasihati anaknya. Yang pertama adalah mentaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan amanah. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang punya amanah nih, dikasih orang tuanya untuk membersihkan rumah. Nah, itu juga harus dijalankan karena ini merupakan kebaikan. Nah, selanjutnya adalah benar dan jujur dalam berkata. Nah, dari kisah tadi bisa kita simpulkan ya, kita itu harus menjadi orang yang jujur dan benar dalam berkata. Sekali kita nantinya misalkan berkata bohong nih, orang lain akan sulit percaya pada kita. Nah, kemudian yang keempat ada nasihat Luqman lagi, tidak mengurusi yang bukan urusan kita. Nah, tadi kan seperti yang teman-teman saksikan ya, orang-orang yang dilewati Luqman itu malah mengomentari Luqman dan anaknya, padahal itu kan bukan urusan mereka ya, itu kan urusan antara Luqman dan anaknya, tapi mereka ikut campur. Nah, seperti itu teman-teman, karena mengurusi urusan orang lain itu ada hal-hal yang baik, misalkan membantu orang lain, membantu saudara kita yang sedang kesusahan. Tapi dalam beberapa hal seperti tadi, untuk mengomentari yang nggak jelas itu sebaiknya dihindari ya teman-teman. Oke, dari sini Bapak cukupkan ya. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir, dan semoga dari kisah ini bisa memberikan kita inspirasi. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak izin bertanya. Oke, silahkan Mas Tigi. Anin dulu. Oke, silahkan Mbak Anin. Izin bertanya Pak, kalau misalnya ya kita ngerasa benar, tapi orang lain tuh apa ya, kayak yang dilakuin kita tuh salah gitu loh. Jadinya tuh orang lain pengen ngasih tahu kita, tapi kita tuh benar. Nah, bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Mas Neki juga ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaannya sama Pak, seperti itu. Biasanya sudah merasa benar, tapi biasanya ya seperti itu Pak, dikatakan kita melakukan hal yang salah, padahal kita melakukan sesuatu yang benar dan punya dasar, tapi kata orang lain, kata teman-teman itu salah. Sama Pak. Oke, baik ya, terima kasih yang sudah bertanya. Oke, nah bagaimana kalau yang kita lakukan itu kita merasa benar dan kita tahu seperti apa hukum-hukumnya atau dasar-dasar yang kita lakukan. Nah, sedangkan orang lain mengatakan yang kita lakukan itu salah. Nah, dari sini kita nggak bisa nih dari satu sudut pandang aja, wah kamu tuh kok nyalahin saya padahal saya sudah benar. Nah, bisa tahu teman-teman yang lain yang menasihatin kita ya, yang memberi masukan ke kita itu punya sudut pandang yang lain. Misalkan nih, saya gambar angka 6. Mungkin angka 6 kalau misalkan lingkarannya di bawah, teman-teman bilangnya itu angka 6. Kalau saya balik, itu jadinya angka 9. Nah, kita nggak tahu orang itu lihatnya dari sebelah atas atau sebelah bawah. Jadinya kita juga harus juga harus ngecek nih apa yang disampaikan dari teman kita itu. Bisa jadi itu benar. Nah, kalau benar ya kita terima, dan kalaupun salah ya itu nggak menjadi masalah toh. Kita juga nggak dirugikan atas tanggapan dari teman kita. Oke, seperti itu.
Apakah sudah terjawab teman-teman? Sudah Pak. Sudah, Berarti Pak. tidak boleh menyalahkan orang lain juga ya Pak, harus dipertimbangkan lagi. Iya benar Mas Riki. Baik, karena waktunya sudah cukup ya teman-teman, kita akhiri dengan berdoa ya. Sikap berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, Gi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.